saya bersama dengan seorang pengamat politik, tokoh nasional dan juga pengacara senior, yaitu saya sebutkan namanya Bapak Soemardjo Soemargono JD. Beliau yang sering disebut dengan gelar spiritualnya Ki Gelo Bejat sebagai Presiden Aliansi Gedung Juang Semar Surya Kencana Juanda. Baik, selamat datang Romo. Apa kabarnya Romo? Selamat baik. Baik, silakan disapa pemirsa yang ada. Para pemirsa yang saya hormati, Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam Pancasila. Baik Romo, kita berbincang-bincang saat ini untuk melanjutkan episode yang lalu sudah kami tayangkan, yaitu tentang sosok ya Pak calon paslon nomor 2, calon gubernur Jakarta, yaitu Bapak Darmakun Pangrengkun, dan juga wakilnya calon wakil yaitu Bapak Kunwardana. Saat ini Romo, saya ingin bertanya, setelah wawancara kita episode yang lalu Romo, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Jadi tentang Jakarta menjadi kota finansial internasional yang akan menciptakan lapangan kerja yang bersifat formal. Jadi bagaimana nih Romo? Bagaimana kan kita sudah mengadakan yang artinya lapangan kerja yang bersifat formal dengan sektor informal. Ya Romo, bukankah sektor informal ini lebih banyak? Bagaimana pendapat dari Romo? Betul, sektor informal lebih banyak. Masalahnya selama ini kita ini hanya membuat riset mengenai environment impact, yaitu disebut AMDA, tapi nggak pernah mengadakan riset namanya economy impact. Disinilah titik lemahnya. Maka itu selalu ada bangunan proyek, akhirnya di demo, ada penolakan dari masyarakat karena tidak sanggup menjelaskan ekonomi impactnya. Dengan adanya sektor formal tadi, memang jumlahnya akan sangat kecil. Ini hanya khusus di bidang finansial. Tapi jangan lupa, nanti kan ada pialang. Pialang juga akan banyak, baik yang langsung atau freelance. Sudah cipta lapangan kerja. Belum lagi ditambah dengan sektor informalnya, seperti pedagang kuliner, makanan. Kan para pegawai yang kerja 3 shift perlu makan. Dengan tambahnya itu, pedagang kuliner akan, kalau laku nanti, dia akan tambah pegawai. Jadi sektor informal juga akan terbuka lapangan kerja. Yang satu kata dari saya adalah penting itu ada aman dan beradab. Sehingga pedagang kuliner pun mau buka sampai pagi subuh akan ramai. Segalanya berbentuk aman. Pariwisata juga mau datang. Iya. Pariwisata kan nggak mau begitu turun dari bus pariwisata total dompetnya melayang, nggak aman. Jakarta banyak tempat pariwisata seperti yang di depan saya ini kan ada Istiqlal, ada katedral,
itu termasuk nilai-nilai untuk menarik pariwisata. Belum lagi kita banyak masjid-masjid tua yang nilainya tidak bisa dinilai di kebun jeruk. Ada masjid walaupun nggak begitu besar, tapi nilai sejarah itu dari zaman Belanda. Belum lagi kelenteng-kelenteng yang di kota tuh ada sampai dari tahun 18 sekian. Itu kan sumber buat ini seperti New York. Mereka ada daerah tertentu seperti Manhattan, Fifth Avenue, itu kan daerah biaran, Times Square. Akhirnya sampai tengah malam pun pedagang kuliner kalau di sana lebih keren, nggak buka warung tenda, mereka pakai gerobak. Sekarang di Jakarta mulai pakai gerobak. Nah, dengan segini makin lama makin banyak, otomatis lapangan kerja sektor formal maupun informal akan terisi. Pariwisata juga butuh banyak tour guide. Udah itu di sekitar tempat pariwisata juga banyak pedagang kecil, UMKM, menjual souvenir atau apa. Ya kata saya perlulah aman, utama aman dan beradab, sehingga melayani turis mencerminkan budaya leluhur bangsa Indonesia adalah yang beradab. Kira-kira dijawab. Oke, baik. Jadi Jakarta aman dan beradab. Jadi agar semuanya aman, jadi terciptalah lapangan pekerjaan yang sangat banyak gitu ya Romo ya. Baik, sangat luar biasa penjelasan dari seorang Romo bahwa kita mau Jakarta aman dan beradab gitu ya. Jadi kita bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Baik Romo, selanjutnya Romo, kita tahu bahwa Jakarta terkenal dengan kota macet, ya Romo ya, sangat banget ya, kita sudah mengetahui sudah lama. Ini solusinya seperti apa nih Romo? Kalau Paslon 2 atau Pak Dharma Pangrengkun ini dapat terpilih nantinya, baik Romo, silakan Romo untuk mengatasi macet. Masalah kemacetan, siapapun tidak akan bisa mengatasi. Ini pilihan, mau Jakarta ekonominya makmur atau mau keret. Kalau mau makmur pasti macet. Saya contoh ya, New York, Manhattan, Fifth Avenue, waktu biasanya macetnya lebih parah dari Jakarta. Pada satu hari ada Black September, semua stock crash, jatuh, kan sepi kan. Pedagang kuliner nangis. Tokyo, walaupun teknologi mereka begitu maju, jalan tol sudah dibuat sampai 3 lapis, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tetap aja macetnya minta. Infrastrukturnya udah bagus. Pekerja-pekerja sana pun sudah tidak bawa kendaraan, mereka naik kereta semuanya. Tetapi tetap macet, nggak akan lari, kecuali kita pilih mau keren, ekonomi nggak jalan. Saya masih ingat tahun 70-an akhir, tahun 80-an kita protes ke waktu itu zaman Pak Harto, tapi kita nggak berani terang-terangan protes, hanya melalui bisik-bisik bahwa warga miskin
tidak sanggup punya mobil. Mobil semua mahal. Ya. Ternyata setelah mobil turun harga, produksi di Indonesia, raya Indonesia makin maju, banyak punya mobil. Kita protes lagi macet. Nah ini adalah sifat manusia, nggak pernah puas. Jadi Houston juga terjadi pada waktu harga minyak lagi bagus tinggi-tinggi. Pada saat itu Houston, Dallas macetnya minta ampun. Setelah harga minyak crash di tahun 85, harga minyak kan turun mendadak. Houston banyak PHK, Dallas juga banyak PHK, kan disebut pusat dari segala perusahaan minyak. Apa jadi? Pada jam 12 siang di freeway bisa main bola. Saking sepinya. Saking sepi bisa main bola. Nah ini setelah tahun 2000 ekonomi Houston mulai kembali kan macet lagi. Sampai pemerintahnya segera melebarkan freeway dari 4 jalur jadi 6 jalur per freeway-nya. Perginya 6 jalur, kembalinya 6 jalur. Tetap macet. Jadi ini udah nature ya. Macet itu nggak bisa diatasi. Solusinya nggak ada. Jadi tidak ada solusi ya kalau untuk kota mau maju finansialnya. Jakarta menjadi kota yang tadi kita bicarakan ya, finansial. Ya. Kemudian warganya semua sejahtera, akan tambah macet. Walaupun transportasi umum ditambah, tetap aja macet. Ya. Karena itu ciri dari Tokyo. Kota yang maju ya. Iya. Kita lihat aja Tokyo, Shanghai, Beijing, macet sampai hari ini. Baik, oke Romo. Nah ini kita sudah masuk di musim penghujan nih Romo. Nah itu ada juga Romo, banyak sekali pertanyaan tentang yang tadi di poin pertama tentang Jakarta menjadi kota bisnis ya. Yang kedua tentang kemacetan. Ini yang kita akan memasuki di bulan-bulan ke depan penghujan nih Romo. Pasti Jakarta banjir Romo. Jadi apa nih yang dapat diberikan oleh calon gubernur kita paslon nomor 2 Pak Pangrengkun? Coba Romo dapat memberikan solusi gak nih untuk mengatasi banjir ke depannya? Khususnya di Jakarta. Bukan banjir. Kita hanya bangun kolam renang. Jadi kolam renang. Baik. Jadi begini, kembali lagi adab. Oke, adab. Ini sangat penting. Terutama Dharma sudah menjanjikan akan menambah pompa dan memperbaiki pompa-pompa yang rusak. Itu salah satu solusi ya. Tapi lebih penting adab. Jangan buang sampah sembarangan. Sehingga air itu benar-benar bisa mengalir. Tidak tersumbat dengan sampah-sampah ya, Romo. Apalagi saya pernah lihat di ujung Kali Ciliwung, di pintu airnya ada kasur, bantal, segalanya ada di sana. Walaupun gubernur sebelumnya telah memperlebar gorong-gorong, bukannya malah bagus, malah bagaimana? Di gorong-gorong ketemukan kulkas. Waduh. Ada yang ngebuang kulkas, sampai ada ular di dalam kulkas. Nah ini ada, jangan buang sampah sembarangan. Jadi bisa minimalis ya banjirnya. Kalau selama ada masih buang sampah sembarangan, yang saya bilang ya tetap buat kolam renang.
Oke, baik. Jadi untuk warga Jakarta jangan buang sampah sembarangan. Kembali lagi menjadi manusia yang beradab itu sangat penting ya Romo ya. Ya, Iya. Baik. Pertanyaan terakhir Romo. Ini bagaimana nih menurut seorang Romo sosok dari Pak Dharma Pangrengkun? Dilihat dari spiritualnya, beliau seperti apa sih Romo? Jadi sampai Romo tuh sangat mendukung sekali di paslon nomor 2 ini. Silakan. begini. Saat manusia dilahirkan, Tuhan Allah yang Maha Kuasa memberikan kita tugas, yaitu amal, ibadah, pengabdian. Amal itu bukan hanya beri sumbangan, atau beramal dengan pegang cek 1 miliar saja itu udah amal, bukan itu. Bukan itu ya Romo. Bukan. Amal itu mengamalkan, berarti mengamalkan ilmu yang kita punya untuk berguna untuk masyarakat yang banyak. Ini ada di dirinya Pangrengkun. Ya. Ibadah itu bukan hanya berdoa, sholat, sembahyang, bukan. Ibadah itu menghibahkan, menyiarkan ilmu yang dia punya, mencerdaskan orang banyak. Ini juga ada dalam dirinya Pangrengkun dan Tumajana. Pengabdian itu bukan mengabdi sama cukong. Pengabdian itu mengabdi sama profesinya. Kita lihat Dharma Pangrengkun kan dia mengabdi kepada negara, mengabdi kepada tugasnya sebagai polisi, melayani dan melindungi masyarakat. Kan ada dalam pribadinya. Kemudian tugas selanjutnya adalah tugas tanggung jawab, hak dan kewajiban. Selama ini manusia sangat konyol. Tugas yang nggak laksanakan, kewajibannya nggak pernah dilaksanakan, hanya nuntut hak. Coba tiap berdoa, tiap sholat pasti minta sehat. Belum punya istri, minta istri yang cakep. Belum punya pacar, minta pacar yang cakep. Nanti udah punya, minta anak yang cerdas, yang soleh-soleha. Itu kan hak terus. Dengan tugas tanggung jawab, kewajiban nggak pernah dilaksanakan dan nggak pernah lapor kepada Allah. Kacau kan? Ya, kita lihat tugas tanggung jawab, hak dan kewajiban itu ada di Pangrengkun juga, ya kan? Udah selanjutnya membangun demi bisa menjalankan tersebut harus ada menjalankan kebersamaan tidak saling merugikan, ya kan? Ini ada dalam diri Pangrengkun karena saya dia mengenal beliau dalam lama. Beliau selalu bersama-sama tapi tidak saling merugikan, malah beliau menghibahkan ilmu-ilmu yang beliau punya kepada kami semua, ya kan? Kedua, kemauan tanpa nafsu. Ini jelas ada dalam diri nomor 2, Dharma pun. Kalau dia nafsu, dia akan segala cara mencari partai. Kalau perlu sampai pinjol, sampai cari pinjol untuk demi nafsu. Beliau kan tidak. Beliau pasrah melalui jalur independen. Kalau didukung
oleh masyarakat. Alhamdulillah beliau calon lolos seleksi KPU, calon diri jadi cagup dan cawagup. Nah ini kemauan tanpa nafsu. Ini semua perintah Tuhan. Oke, baik. Terus kesadaran untuk kesempurnaan. Karena sempurna itu hanya milik Sang Pencipta, Allah, Tuhan. Dia berusaha mencapai kesempurnaan. Ini juga ada di beliau ini. Dia menyadari untuk mencapai kesempurnaan itu. Maka dari itu, inilah sosok yang seperti pernah saya katakan, mugi-mugi inilah Satrio Piningit yang kita tunggu. Begitu. Baik, ya. Jadi sangat mendukung ya untuk seorang Romo mendukung Pak Dharma Pangrempun. Baik, semoga tekad dan niat baik dari Pak Dharma Pangrempun dan Kunwardana bisa tercapai untuk membangun Jakarta aman dan beradab. Baik Romo, terima kasih Romo kesempatan wawancara kami pada sore hari ini. Terima kasih. Mungkin Romo akan salam untuk penutup. Sebagai penutup, para pemirsa yang saya hormati, tadi dan hari H Anda masuk ke TPS, jangan lupa coblos nomor 2 Dharmakun. Insya Allah mugi-mugi beliau terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur. Jangan lupa coblos nomor 2. Sebagai penutup kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Syadu, Syadu, Syadu. Puji Tuhan. Haleluya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Di episode selanjutnya. Baik.